Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Resanda dengan NPM 2413024448 dari kelas B, Pendidikan Biologi angkatan 2024 Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur umum tumbuhan berbiji. Di sini masuk kepada arti penting anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan jaringan sel pada organ tumbuhan dan mempelajari struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Terdapat struktur perkembangan pada bunga cabai yang dimana terdapat akar, kuncup, ruas, buku atau bisa disebut dengan tangkai bunga, tangkai tanaman, buah, batang, daun, dan lain sebagainya. Dan di sini kita masuk ke akar tunggang. Pada akar tunggang itu memiliki sistem perakaran yang terdiri dari satu. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Resanda dengan NPM 2413024448 dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur umum tumbuhan berbiji. Di sini terdapat arti penting anatomi tumbuhan, yang dimana anatomi tumbuhan itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan jaringan sel pada organ tumbuhan dan mempelajari struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Dan pada struktur tanaman berbiji itu terdapat akar, kuncup, ruas, buku, daun, batang, bunga, dan buah. Kita masuk akar. Pada struktur akar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah akar tunggang dan kedua adalah akar terabut. Akar tunggang itu adalah sistem akar yang terdiri dari satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil. Nah, pada akar tunggang ini dia memiliki satu akar utama yang dominan atau biasa disebut dengan akar primer. Nah, akar primer itu terdapat di tengah-tengah akar. Nah, akar utama ini tumbuh lurus ke bawah dan lebih besar dibanding dengan akar cabang. Akar cabang itu seperti akar sekunder seperti ini dan rambut-rambut akar. Nah, biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Dan fungsi dari akar tunggang ini untuk menompa tumbuhan yang dengan kuat dan menjangkau sumber air yang lebih dalam tanah. Lalu yang kedua tadi adalah akar terabut. Nah, jika akar tunggang itu memiliki akar utama atau akar primer, pada akar terabut dia tidak memiliki akar dominan, yang dimana akar terabut itu lebih banyak yang dengan berukuran hampir sama. Semua akar itu tumbuh dari pangkal batang dan akar-akarnya itu menyebar ke samping dan tidak terlalu dalam. Nah, biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil dan fungsi dari akar serabut itu sendiri menompa tumbuhan dengan cara menyebar ke permukaan tanah dan menyerap nutrisi dan air pada lapisan tanah atas. Dan di sini terdapat struktur bunga cabai, yang dimana penyerbukan pada bunga cabai itu dapat terjadi secara alami dengan bantuan serangga atau biasa disebut dengan entomogami, dan bisa juga dengan bantuan angin atau biasa disebut dengan anemogami. Setelah penyerbukan, serbuk sari itu akan menempel pada stigma, yang dimana stigma itu adalah putik sari, kepala putik. Benang sari itu memiliki serbuk sari yang dimana nantinya akan bertebaran dan jatuh ke kepala putik. Nah, yang nanti kepala putik ini yang terdapat benang sari akan menyerap masuk ke dalam ovulum, yang dimana nanti akan terjadi pembuahan, yang dimana pembuahan itu akan berkembang menjadi buah cabai. Lalu di sini terdapat struktur cabai, yang dimana terdapat plasenta atau bagian tempat biji menempel, dan lokulus, ruang dalam buah tempat biji berada, septum, dinding pemisah yang membagi ruang alam buah menjadi beberapa bagian, perikarp, lapisan luar buah yang melindungi bagian dalam,
biji steril, biji yang tidak dapat berkembang menjadi biji yang dapat tumbuh, dan terakhir biji atau struktur yang mengandung embrio tanaman baru jika tanaman biji ini akan mengalami perkecambahan dan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi biji pada buah cabai ini terbagi menjadi dua, yaitu biji steril yang tidak dapat tumbuh berkembang dan biji yang dapat tumbuh berkembang dan nantinya akan menjadi tanaman baru, bisa berkembang. Dan di sini terdapat diagram pada kotiledon berbentuk seperti daun. Kotiledon itu seperti ini. Di sini di bagian sini yang berbentuk seperti daun. Nah, di bagian bawah kotiledon terdapat tumbuh mirip batang, yaitu hipokotil. Hipokotil itu berada di sini. Ini disebut dengan hipokotil. Nah, lalu di ujung atas hipokotil terdapat calon tunas pucuk, sedangkan di ujung bawah hipokotil terdapat calon akar, dan terdapat prokambium yang merupakan maritem primer yang nantinya akan menjalani diferensiasi membentuk jaringan pembuluh primer. Lalu di sini terdapat diagram embrio tumbuhan monokotil, terdapat tonjolan jaringan tanpa jaringan pembuluh yang disebut dengan epibilas. Ini yang disebut dengan epibilas. Lalu ujung pucuk terbungkus dalam daun bentuk upi yang berfungsi sebagai analog dengan tudung akar yang disebut dengan koliptil. Ini ya bentuknya seperti tudung. Lalu terdapat akar lembaga atau radikula dan tudung akar di bagian bawah tumbuh. Terakhir, terdapat jaringan bentuk selundang atau kloriza yang berfungsi untuk melindungi embrio atau berkembang melindungi akar. Nah, kloriza. Ini. Jadi sekian untuk materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.